kalau infleksi? Apa coba saya tanya? Yang kelas katanya nggak berubah, susah. Yang kelas katanya tidak berubah. Ya, yang berubah apa dong? Waktu, Waktu, jumlah, gender, dan diatesis, modus. Iya. Modus modus itu sama halnya dengan modus di dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Arab itu modus itu terjadi pada verba imperfektif atau verba mudhari ya. Modus modus ditambahkan harfu nasab dan harfu jazm intinya gitu kan. Itu kan jadi mengubah ya maknanya. Jadi negasi, ada yang jadi peniadaan dan lain sebagainya. Terus kalau satu lagi derivasi itu apa? Proses morfologis yang apa derivasi? Yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan. Mm-mm. Menyebabkan berbagai bentukan intinya apa? perubahan pada kelas katanya tadi. Mm-mm. Kelas katanya berubah. Kelas katanya berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi itu menyebabkan kelas katanya berubah. Kalau di sorof itu tasrif istilahi, tasrif yang ke bawah ya, tasrif yang ke bawah. Dari fa'ala yaf'ilu fa'lana. Fa'ala yaf'ilu verba kan. Fa'lan itu nomina, jadi kelas katanya berubah. Kalau yang tadi infleksi itu tasrif lugawi yang ke samping. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata dan lain sebagainya. Itu tidak mengubah kelas kata, tapi mengubah jumlah jenis fa'ala untuk satu orang, fa'ala untuk dua orang, jumlahnya berubah. Fa'ala untuk laki-laki, fa'alat untuk perempuan, gitu ya. Oke, silakan nanti dibaca-baca lagi ya untuk morfologi. Berikutnya kita lanjutkan. Hari ini akan membahas tentang sintaksis. Saya sudah baca PPT yang akan ditampilkan. Kalau dari PPT yang ditampilkan belum diaplikasikan ke sintaksis bahasa Arab sih ya. Coba mungkin nanti dalam penyampaiannya atau nanti juga di akhir saya banyak tambahkan ya. Jadi kalau kalau minggu lalu kita belajar morfologi itu pada intinya kalau di bahasa Arab belajar sorof. Kalau hari ini belajar sintaksis, sintaksis itu pada intinya kalau di bahasa Arab belajar nahu gitu ya. Nah, kenapa sih istilahnya harus beda? Kenapa kan kita sudah belajar sorof, sudah belajar nahu. Kenapa harus diadaptasi menjadi morfologi dan sintaksis? Karena kalau sorof dan nahu itu kan aplikasinya hanya pada bahasa Arab ya. Kalau sintaksis, morfologi, fonologi, dan lain sebagainya dalam linguistik umum itu pengaplikasiannya bisa pada semua bahasa. Jadi itu istilahnya sama istilahnya apa teori-teori morfologi tadi misal afiksasi. Afiksasi itu bisa diaplikasikan ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris dan lain-lainnya. Jadi istilah umumnya yang bisa diaplikasikan ke semua bahasa itu dipayungi oleh linguistik gitu ya. Jadi harus tahu tujuannya apa nih belajar ini sebanyak istilah baru padahal intinya tuh apa yang sudah dipelajari di mata kuliah bahasa Arab. Oke, hari ini kita lanjutkan dulu. Silahkan kelompok Kelompok 5 ya, siapa aja kelompok 5 sebentar. Kelompok 5, kelompok 5, eh Nabila, Adinda, Nurul, Raffi, Bintang, Anissa. Hadir semua? Hadir saja. Hadir, baik. Silakan Nabila, Adinda, dan teman-teman kelompok 5. Dan yang lainnya, harap memperhatikan. Nanti di akhir ada kuis lagi seperti minggu lalu ya. Harap memperhatikan. Ini sebetulnya kan mata kuliah konsep ya teori gitu. Jadi diperhatikan nanti yang belum paham boleh bisa ditanyakan di akhir. Dan silakan yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kamera. Silakan kelompok 5 untuk menyampaikan materinya.
Tes Afwan Ustazah, apa suara Anda terdengar jelas? Dengar. Ya, terdengar. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baik, selamat pagi Ustadz, Ustazah, dan selamat pagi juga teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 5 pada kali ini ingin menyampaikan materi yang seperti yang sudah Ustazah Fuji katakan, yakni berjudul Objek Tatanan Linguistik atau bertema sintaksis. Boleh di next slide, Tafadhol. Nah, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang telah ikut serta dalam sesi penyampaian materi kali ini, yakni ada Ukti Nabila Rahma, kemudian Ukti Anissa Gina Lutfiana, Ukti Nurul Lulatul Afiyah, kemudian saya sendiri, Raffi Ahmad, lalu Akhi Bintang Putra, dan Ukti Adinda Nur Saadah. Next slide. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke definisi sintaksis. Eh, Silakan kepada rekan Anda untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Raffi atas kesempatannya. Di saat ini kita akan membahas tentang definisi sintaksis ya. Sintaksis itu termasuk cabang ilmu linguistik atau bahasa yang fokus membahas tentang susunan kata dan kalimat gitu. Sini pertama-tama kita harus tahu dulu asal-usul istilahnya atau etimologinya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang artinya bersama-sama. Lalu tatein yang artinya menempatkan gitu atau menyusun. Nah, tapi kalau digabung maknanya itu jadi menempatkan kata-kata secara bersama supaya jadi susunan yang utuh. Karena itu sintaksis sering dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara menyusun kata menjadi kelompok kata atau kalimat yang benar. Nah, untuk pengertian umumnya itu sintaksis itu apa nih cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antar kata dalam suatu tuturan atau speech kan. Jadi bukan cuma dilihat dari arti katanya aja, tapi juga gimana hubungan antar katanya. Kayak misalnya ada urutan kata, posisi, subjek, predikat, objek, dan sebagainya gitu. Lalu selain itu sintaksis juga mempelajari bagaimana kata-kata bisa disusun menjadi satuan bahasa yang lebih besar dan bermakna. Contohnya kayak satu kata aja tuh kadang masih belum jelas ya maknanya gitu. Nah, tapi kalau disusun jadi kalimat kan biar kebaca gitu pesannya bisa dipahami gitu dengan baik. Nah, lalu ada definisi menurut para ahli kebahasaan gitu. Ada beberapa pendapat menurut Manaf dan Aisyah Shalik itu sintaksis berfokus pada struktur internal kalimat. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu mereka lebih menyoroti bagaimana bagian-bagian dalam kalimat saling berhubungan dan membentuk suatu susunan yang benar. Nah, sedangkan menurut Keraf, Chair, dan Tarigan itu sintaksis itu membahas tentang hubungan antar kata yang sampai akhirnya itu membentuk wacana yang utuh. Jadi pembahasannya itu lebih luas, bukan cuma kalimat yang pendek aja, tapi juga bagaimana beberapa kalimat bisa nyambung dan jadi satu pembahasan yang jelas. Akan kembalikan ke moderator. Wah, syukron. Baik, terima kasih kepada Ukti Nabil yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita kita berlanjut ke
alat-alat sintaksis yang akan dijelaskan oleh rekan Ana kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam tataran linguistik, khususnya pada cabang sintaksis, kata tidak serta-merta berdiri sendiri untuk menyampaikan sebuah pesan yang utuh. Diperlukan satuan bahasa atau cara tertentu yang berfungsi sebagai media untuk menghubungkan kata demi kata hingga membentuk konstruksi yang lebih besar. Seperti frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Media penghubung inilah yang disebut dengan alat sintaksis. Menurut Kencono dan Laksana, terdapat 4 alat sintaksis utama yang digunakan untuk membangun keutuhan suatu konstruksi gramatikal, yaitu urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Next slide. Nah, yang pertama itu ada urutan kata. Urutan kata adalah posisi atau letak suatu kata di dalam sebuah konstruksi sintaksis dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata memiliki peran yang sangat krusial karena perubahan posisi kata dalam kalimat seringkali mengubah total hubungan gramatikal dan maknologis dari teks tersebut. Nah, contoh pada frasa, konstruksi frasa pedagang sepeda, yaitu orang yang menjual sepeda, memiliki makna yang berbeda jika urutan katanya dibalik menjadi sepeda pedagang, yaitu sepeda milik seorang pedagang. Nah, kalau dalam kalimat, contoh dalam kalimat itu ada kerbau itu makan rumput, subjeknya itu kerbau. Kalau diinversi menjadi makan rumput kerbau itu, maknanya masih sama, tapi penekanannya beda. Tapi kalau fungsinya kita balik total menjadi rumput makan kerbau, kalimat ini secara tata bahasa mungkin berpola, tapi secara semantik tidak logis karena tidak ada rumput yang bisa makan kerbau. Yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata sebagai alat sintaksis merujuk pada penggunaan imbuhan atau afiks pada kata dasar. Imbuhan ini yang menentukan siapa yang jadi pelaku atau subjek dan siapa yang jadi korban atau sasaran atau objek. Nah, di sini ada contoh imbuhan ma'an atau menasal pada kata mengambil. Saat kita bilang petani mengambil singkong, ini adalah kalimat aktif. Imbuhan ma'an di sini memaksa agen atau pelakunya yaitu petani berdiri di depan sebagai subjek. Tapi kalau imbuhannya kita ganti jadi di, kalimatnya berubah jadi pasif. Singkong diambil petani. Nah, sekarang singkong yang tadinya sasaran maju ke depan menjadi subjek. Terus ada variasi afiks lain. Hal yang sama terjadi pada variasi mekan dan dikan. Di kalimat Adi mengambilkan nenek surat kabar, posisi Adi ada di depan. Begitu diganti pasif, nenek diambilkan Adi surat kabar, kata nenek langsung bergeser ke posisi paling depan. Next slide. Yang ketiga ada intonasi. Intonasi merupakan lagu kalimat yang melibatkan tinggi rendahnya, nada, jeda, serta tekanan waktu melisankan satu bahasa. Dalam ragam bahasa tulis, alat sintaksis ini diwakili oleh penggunaan pembatas punktuasi atau tanda baca. Intonasi mampu mengubah satu susunan unsur kata yang persis sama menjadi jenis kalimat yang berbeda total secara fungsional. Misal di kalimat berita atau deklaratif. Nenek kembali ke Jakarta. Nah, itu artinya saya cuma sekadar memberitahu kalian sebuah informasi. Nah, di kalimat tanya atau interrogatif, nenek kembali ke Jakarta. Nah, itu artinya tuh ada sebuah instruksi, tegasan atau perintah. Bukan. Artinya tuh saya sedang ragu dan butuh konfirmasi atau jawaban. Terus di kalimat perintah atau imperatif, nenek kembali ke Jakarta. Artinya ini adalah sebuah instruksi, tegasan atau perintah agar nenek pulang ke Jakarta.
Selanjutnya ada kata tugas. Nah, berbeda dengan kata biasa seperti rumah, makan, rumah atau makan yang punya arti di kamus, kata tugas ini tidak punya arti mandiri kalau berdiri sendiri, tapi perannya vital untuk menyusun struktur kalimat. Ciri dasarnya menurut Kencono adalah jumlahnya terbatas, tidak bisa diberi imbuhan lagi, dan biasanya kita hafal di luar kepala. Next slide. Ada jenis-jenis kata tugas. Yang pertama ada preposisi atau kata depan. Fungsinya untuk menunjukkan arah, tempat, atau asal. Contoh kata tugasnya itu di, ke, dari, oleh. Di kalimat adiknya bekerja di Jakarta, kata di memperjelas hubungan tempat. Sedangkan contoh lain di kalimat buku itu ditulis oleh dosen kami, kata oleh menandai siapa pelakunya. Yang kedua ada konjungsi atau kata sambung. Fungsinya menghubungkan kata atau kalimat. Contohnya dan atau tetapi. Nah, perhatikan bedanya frasa ayah dan ibu yang bermakna penggabungan dengan frasa ayah atau ibu yang bermakna pemilihan atau salah satu saja. Nah, perubahan makna ini murni karena konjungsinya kita ubah. Lalu yang ketiga ada artikel atau kata sandang. Fungsinya membatasi atau mengkhususkan suatu kata benda. Contoh kata tugasnya itu si, sang, para. Di kalimat akhirnya ia dapat menemui si pemalas itu, kata si dipakai untuk mengkhususkan persona orang tersebut. Yang keempat ada partikel penegas. Fungsinya memberi penekanan pada bagian kalimat yang dianggap penting. Contohnya lah, kan, pun. Contoh kata tugas. Nah, contohnya itu aku pun menyukai penampilannya, menegaskan kesamaan tindakan. Atau mungkin contoh lain, pergilah sekarang. Partikel lah di sini mempertegas kalimat perintah agar lebih mantap. Nah, yang kelima ada interjeksi. Interjeksi atau kata seru. Nah, kata seru untuk mengungkapkan reaksi emosional atau perasaan spontan kita. Contoh kata tugasnya itu wah, aduh, hai. Seperti kalimat hai kawanku untuk menyapa akrab atau contoh lain, wah indah sekali pemandangan ini untuk mengekspresikan rasa kagum. Next slide. Selanjutnya Anda kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ukti Adinda atas penjelasannya. Selanjutnya kita selanjutnya kita lanjutkan ke satuan sintaksis yang akan dijelaskan oleh Ukti Gina. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin melanjutkan mengenai pembahasan yakni satuan sintaksis. Perlu diketahui, satuan sintaksis ini terdiri dari 4 satuan sintaksis utama yang akan diurutkan dari tingkatan terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama itu ada kata. Nah, kata ini adalah satuan yang pertama dan paling mendasar dalam sintaksis. Kata ini dia mengisi fungsi dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Jadi dalam sintaksis itu tidak membahas tentang pembentukan kata, melainkan hubungan kata dengan kata lain dalam suatu kalimat. Nah, jenis kata dalam sintaksis itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada kata penuh, yaitu memiliki makna leksikal dan dapat berdiri sendiri. Contohnya itu ada dari nominanya ada buku. Mungkin kalau di bahasa Arab berarti jadinya isim ataupun fiil ya. Bukunya berarti kitabun, verba. Verba itu
kata kerja. Mungkin di bahasa Arabnya bisa jadi yaqra'u. Terus adjektiva, kata sifatnya itu ada pintar. Dia bisa mahirun ataupun lainnya. Jadi kata penuh ini bisa berupa isim, fi'il, ataupun kata sifat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kata tugas, yaitu memiliki makna gramatikal dan berfungsi menghubungkan kata lain dalam kalimat. Contohnya itu ada preposisi, katanya itu ada di, ke, dari konjungsinya ada dan, karena, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dalam bahasa Arab itu bisa huruf athof ataupun huruf jar. Kayak min, ila, wa, summa, gitu, teman-teman. Selanjutnya, tingkat atasnya itu ada frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih. Frasa ini bersifat non-predikatif karena tidak membentuk hubungan subjek ataupun predikat. Karena tidak membentuk hubungan subjek predikat. Dan dalam kalimat hanya menempati satu fungsi, yaitu bisa jadi subjek saja ataupun jadi objek. Nah, jenis frasa ini berdasarkan distribusinya, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada frasa endosentris, yaitu memiliki unsur inti yang bisa menggantikan seluruh frasa. Dalam frasa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada frasa atributif, yaitu ada inti dan pembatas. Contohnya itu ada buku baru. Buku itu sebagai inti, barunya itu sebagai pembatas. Yang kedua ada frasa koordinatif. Jadi di sini kan setara. Jadi unsur-unsur kata di dalam kalimatnya itu setara. Misal ada contohnya ayah, ibu, suami, istri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini ada frasa apositif, yaitu keterangan tambahan. Contohnya itu ada mungkin kayak Jakarta, kota ibu Indonesia. Itu merupakan frasa apositif. Yang kedua itu ada frasa eksosentris, yaitu tidak memiliki unsur inti sehingga unsurnya itu tidak bisa saling menggantikan. Biasanya diawali kata depan atau kata penentu. Contoh frasanya di pasar. Jadi kita tidak bisa menghilangkan salah satunya karena maknanya akan rusak. Boleh di next slide. Selanjutnya di atas frasa itu ada klausa. Klausa merupakan runtunan kata yang memiliki struktur predikatif, minimal terdiri dari subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Kalau tadi frasa itu non-predikatif, klausa ini bersifat memiliki struktur yang predikatif. Nah, jenis klausa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada klausa bebas, tapi jadi klausa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kalimat karena maknanya sudah jelas. Contohnya seperti ibu memasak nasi. Sedangkan kalau klausa terikat itu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri karena menggunakan konjungsi subordinatif sehingga maknanya menggantung. Contohnya eh, ini sebenarnya ada titik-titik. Jadi sebelum ketika hujan turun itu ada kata sebelumnya. Karena kalau ketika hujan turun doang itu masih menggantung. Sedangkan kalau ibu memasak nasi sudah informasinya ya sudah tahu gitu. Kalau ibu sedang memasak nasi. Kalau ketika hujan turun kan kayak kenapa hujannya turun? Terus selanjutnya ada terakhir ada kalimat yaitu satuan bahasa paling lengkap yang digunakan untuk menyampaikan pikiran atau informasi secara utuh. Nah, dalam tulisan atau kalimat diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca seperti titik, tanya, ataupun seru. Dalam sebuah kalimat itu minimal terdiri dari satu klausa bebas dan biasanya memiliki subjek serta predikat sebagai unsur utamanya. Sementara itu, objek pelengkap
dan keterangan digunakan sesuai kebutuhan dalam kalimat. Mungkin kalau dalam bahasa Arab berarti disebutnya jumlah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada Ukti Gina. Selanjutnya, selanjutnya yaitu struktur internal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu pada bagian struktur internal pada kajian sintaksis ini, dalam linguistik, struktur internal yaitu cara untuk melihat susunan unsur-unsur dalam kalimat. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada struktur internal berdasarkan fungsinya, lalu yang kedua ada berdasarkan kategori, dan yang ketiga berdasarkan peran. Nah, untuk penggunaannya kita menggunakan contoh kalimatnya, yaitu dosen itu sedang membaca buku baru di perpustakaan. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin bisa yaqra'ul ustadzu kitaban jadidan fil maktabah. Lalu pada bagian yang pertama yaitu struktur internal berdasarkan fungsi. Jadi struktur ini melihat jabatan atau fungsi unsur-unsur dalam kalimat. Jadi yang dilihat itu fungsi unsur-unsurnya dalam kalimat ini apa gitu. Ya, terdiri dari yang pertama itu ada subjek, predikat, objek, dan ada tambahan pelengkap dan keterangan. Lalu analisisnya pada contoh kalimat yang tadi itu dosen itu sedang membaca buku baru di perpustakaan. Yang pertama yaitu pada bagian dosen itu berkedudukan sebagai subjek atau dalam bahasa Arab itu berkedudukan sebagai fa'il karena menjadi pelaku yang melakukan pekerjaan membaca. Lalu pada bagian sedang membaca itu berkedudukan sebagai predikat atau bisa disebut sebagai fi'il, yaitu karena menunjukkan pekerjaan atau aktivitas. Lalu yang selanjutnya ada pada bagian buku baru itu berkedudukan sebagai objek atau dalam bahasa Arab berkedudukan sebagai maf'ul bih karena menjadi sasaran dari pekerjaan membaca ini, yaitu namanya sifatnya itu buku baru. Lalu pada bagian contohnya yang terakhir di perpustakaan ini menjadi keterangan tempat atau dalam bahasa Arab bisa disebut dzarful makan karena menjelaskan lokasi terjadinya kegiatan ini. Lalu pada bagian ini jadi fokusnya itu unsur ini tugasnya sebagai apa, kedudukannya sebagai apa. Lalu untuk bagian struktur internal pada bagian yang kedua yaitu berdasarkan kategori. Jadi struktur ini melihat jenis atau kelas kata yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Ya, jadi yang dilihat ini adalah jenis atau kelas kata yang mengisi fungsi sintaksisnya ini apa. Jadi kategori ini meliputi nomina atau kata kerja, lalu verba atau nomina atau kata benda, verba kata kerja, adjektiva atau kata sifat, adverba atau kata keterangan, dan preposisi atau kata depan. Jadi fokusnya ini pada bagian ini unsurnya ini termasuk jenis atau jenis kata atau frasa apa gitu. Lalu untuk penggunaannya pada contoh kalimat yang tadi, yang pertama ada bagian dosen itu
Eh, dia itu kedudukan sebagai frasa nomina atau dalam bahasa Arab eh, atau ustadz ini sebagai isim karena menunjukkan nama orang atau nama benda gitu. Lalu pada bagian yang kedua yaitu sedang membaca. Nah, kedudukannya sebagai frasa verba atau bisa disebut fi'il karena menunjukkan pekerjaan atau aktivitas. Lalu pada bagian buku baru ini berkedudukan sebagai frasa nomina atau isim karena termasuk kata benda tadi itu. Lalu pada jadidah atau buku baru masih nyambung ya. Ini sebagai tambahan aja, ini sebagai adjektiva atau sifat karena menjelaskan sifat dari buku ini adalah buku baru. Lalu pada bagian di perpustakaan atau fil maktabah ini dibaca pada bagian di ini atau dalam bahasa Arab fi kedudukannya sebagai preposisi atau huruf jar karena merupakan kata depan. Lalu pada bagian perpustakaannya dia menjadi isim majrur dalam bahasa Arab karena menjadi kata benda setelah huruf jarnya. Boleh next slide. Lalu ada struktur internal pada sintaksis yang terakhir yang ketiga ini berdasarkan peran. Struktur ini melihat hubungan makna antar unsur dalam kalimat. Jadi meliputi beberapa komponen, yaitu pertama ada pelaku, tindakan, sasaran, penerima, alat, tempat, dan waktu. Jadi unsur ini berperan sebagai apa nih dalam makna kalimat ini? Lalu analisisnya dalam contoh kalimat yang tadi, yang pertama ada dosen itu. Dosen itu berkedudukan sebagai pelaku atau dalam bahasa Arab ini sebagai fa'il karena melakukan pekerjaan membaca tadi. Lalu pada bagian sedang membaca ini berkedudukan sebagai tindakan karena lalu dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai fi'il karena menunjukkan aktivitas membacanya tadi itu. Lalu yang ketiga ada buku baru berkedudukan sebagai sasaran. Buku baru karena menjadi sesuatu yang dibaca, objek gitu. Lalu pada bagian yang terakhir di perpustakaan ini menjadi kedudukannya sebagai lokasi atau tempat atau dalam bahasa Arab sebagai makan gitu. Karena menunjukkan lokasi kegiatan yang dilakukannya. Jadi dalam struktur internal satu unsur bisa dianalisis dari 3 sisi sekaligus. Yaitu pertama ada dari berdasarkan fungsi, berdasarkan kategori, dan berdasarkan perannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Ada Ukti dulu atas penjelasannya. Boleh di next slide. Baik, sekarang kita berlanjut ke jenis-jenis kalimat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aki Bintang. Kepadanya dipersilahkan.
Ayo, siapa ini? Bagian siapa, Raffi? Bagian akhir bintang saja. Bintang, bintangnya kemana? Kalau tidak ada, digantikan saja. Terus, tunggu sebentar saja. Mohon. Baik, saya izin menggantikan. Eh, Berdasarkan jenis-jenis kalimat tadi, yakni terdapat dari salah satunya berdasarkan kelengkapan unsur, yakni ada kalimat mayor. Nah, kalimat mayor sendiri ini terdiri dari unsur lengkap minimal ada unsur subjek dan juga unsur predikat. Contoh contoh simpelnya yakni adik tidur. Karena dalam secara makna sudah ketahuan apa maksud utama dari dua kalimat tadi, yakni adik sedang tidur. Kemudian eh, kalimat kemudian yakni kalimat minor. Eh, kemudian kalimat kalimat minor. Sebentar saja. Afwan saya tadi ada yang kelompat. Izin menjelaskan ulang. Baik, selanjutnya ya, ke jenis-jenis kalimat. Ini yang pertama berdasarkan jumlah klausa. Yang berdasarkan jumlah klausa tadi adalah kalimat tunggal atau hanya ada satu klausa dalam kurung satu subjek ditambah satu predikat. Contoh dalam kalimat tersebut, yakni ayah membaca koran. Kemudian ada kalimat majemuk, yakni memiliki dua klausa atau lebih. Kemudian ada juga yang afwan. Pada kalimat majemuk tadi terdapat beberapa jenis, yaitu kalimat majemuk yang setara, kedudukannya kedudukannya sejajar, terdiri dari kata dan, tetapi, atau. Kemudian bertingkat, ada induk dan anak kalimat, seperti kata-kata yang terdapat di sini, kata karena, jika, atau ketika. Kemudian kalimat majemuk campuran, yakni adalah gabungan setara dan bertingkat. Kemudian berdasarkan fungsi ataupun isi, fungsi atau isi. Kalimat berdasarkan fungsi atau isi ini, contohnya dikategorikan sebagai deklaratif. Yang pertama deklaratif atau berita yang dimana digunakan untuk memberikan informasi. Contoh kalimatnya adalah hari ini hujan. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang dimana kalimat interrogatif ini digunakan untuk meminta jawaban.
Contoh simpelnya adalah siapa namamu. Kemudian yang ketiga yang ketiga imperatif atau kalimat perintah yang dimana digunakan untuk menyuruh ataupun melarang. Contohnya, ambilkan buku itu. Salah satu contohnya. Kemudian yang keempat itu eksklamatif atau kalimat penyeru digunakan untuk menyatakan kekaguman ataupun emosi. Contoh salah satu contohnya, wah besar sekali. Next slide. Kemudian eh, berdasarkan kelengkapan unsur, yakni ada kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor itu terdiri dari unsur lengkap. Minimal paling minimal ada subjek dan predikat. Contohnya adalah yang sudah tadi saya jelaskan, adik tidur. Karena secara secara makna itu sudah termasuk jelas bahwa pada saat itu adik sedang tidur. Kemudian kalimat minor terdiri dari unsur yang tidak lengkap. Biasanya hanya ada satu kata atau frasa. Contohnya keluar atau kapan. Kemudian kemudian berdasarkan urutan unsur, yakni ada kalimat inversi atau normal dan juga kalimat inversi atau terbalik. Kalimat versi ini kalimat versi ini terdiri dari subjek yang mendahului predikat. Contohnya dia datang. Kemudian kalimat inversi atau terbalik, yang dimana ini adalah kebalikannya dari kalimat versi tadi, di mana predikat eh, mendahului subjek. Contohnya adalah datanglah dia. Kurang lebih begitu. Boleh di next slide, operator. Baik, kesimpulan dari materi kali ini, sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata tersebut disusun dan dihubungkan dalam membentuk satuan bahasa yang lebih besar dan bermakna, yaitu frasa, klausa, dan kalimat, dan semacamnya. Hubungan antar satuan ini bersifat hierarkis, dimulai dari kata sebagai unit terkecil hingga kalimat sebagai unit yang terbesar dalam menyampaikan pikiran utuh. Seperti kata yang berfungsi sebagai elemen dasar pembentuk struktur sintaksis, terdiri dari kata penuh dan kata tugas yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam membangun makna dan fungsi kalimat. Kemudian frasa yang termasuk gabungan dua kata atau lebih yang tidak bersifat predikatif namun sudah memiliki fungsi tertentu dalam kalimat dan dapat diklasifikasikan berdasarkan inti maupun berdasarkan kelas katanya. Kemudian klausa yang juga merupakan satuan yang sudah memiliki unsur predikatif sehingga dapat berpotensi menjadi kalimat dan juga menjadi jembatan antara frasa dan kalimat. Kemudian kalimat sendiri adalah satuan sintaksis tertinggi yang mengungkapkan pikiran secara utuh dengan intonasi final serta struktur minimal, subjek atau predikat. Selain itu, pembentukan struktur sintaksis ini juga tidak hanya bergantung pada satuan bahasa, tetapi juga pada alat sintaksis tadi, yaitu urutan kata, bentuk kata, baik morfologi atau afiksasi, intonasi, dan kata tugas. Nah, keempat alat ini berperan penting dalam menentukan makna, fungsi, dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Secara keseluruhan, sintaksis tadi menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar kumpulan kata, tetapi sistem yang terstruktur, yang kompleks, dan saling bergantung untuk menghasilkan makna yang utuh dan juga komunikatif. Boleh di next slide? Baik, mungkin demikian penjelasan materi kita pada kali ini. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Kepada Akhi Haikal
Persilahkan. Oke, terima kasih kelompok 5 atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya. Jadi tuh ini pengalaman pribadi saya aja. Jadi tuh pas semester 3, saya pernah ngobrol sama teman saya, mahasiswa PBA juga. Setelah selesai mata kuliah kalam, kita tuh sudah selesai terus lagi jalan menuju ke Blok M. Nah, kita jalan tuh sambil ngobrol dan dia itu nyeletuk kayak gini nih. Di mata kuliah kalam itu yang penting kita ngerti maksud dari pembicara, maksud dari si pembicara itu. Urusan grammar mah belakangan, yang penting ngerti dulu grammar mah belakangan, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gitu dari kacamata mata kuliah Lugoam terutama pada materi sekarang yaitu sintaksis, apakah kelompok kalian itu setuju dengan pernyataan teman saya tersebut? Kalau misalkan kelompok kalian setuju, tolong kasih penjelasan yang apa ya, yang meyakinkan ke saya pribadi gitu. Apakah jelas pertanyaan saya? Jelas, jelas oke, insya Allah. Terima Oke, kasih terima banyak. kasih. Ya, afwan akhi. Kemudian kepada Ukti Marsanda dipersilahkan. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya kepada kelompok 5. Kan tadi di slide 6 dijelasin tentang intonasi ya. Nah, di sini di slide-nya ini kalau di tulisan itu kan intonasi diwakili dengan tanda baca. Kayak misalnya tanda titik, tanda tanya, tanda seru gitu kan. Nah, tapi sedangkan kita di WhatsApp tuh kadang sering pakai cara lain gitu kan buat nunjukin intonasi kayak misalnya pakai caps lock gitu, terus kayak pakai titik-titik misalnya kayak caps lock, misalnya kayak caps locknya kayak hati-hati gitu atau misalnya kayak demi apa sih gitu. Terus kayak misalnya titik-titik kayak misalnya kayak nggak tahu terus terakhirnya kayak titik-titik banyak gitu kan, atau misalnya juga pakai stiker atau emoji gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah hal-hal kayak gitu tuh dianggap sebagai alat sintaksis juga atau enggak? Mereka dianggap sebagai intonasi juga apa enggak? Gitu. Apakah cukup jelas? Insya Allah jelas Ukti. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan, Rasyid. Ya nggak apa-apa, 2 aja cukup. Silakan langsung dijawab. Baik, saja kita izin diskusi dulu.
Izin menjawab tadi pertanyaan dari Haikal ya. Pertanyaan dari Haikal tadi setuju apa enggak kalau kalau belajar ngomong itu nggak perlu benar apa enggaknya nah suara kayak gitu ya atau tata letak kayak gitu. Yang penting kita belajar ngomong aja dulu. Kalau dibilang setuju apa enggak, ya setuju karena kalau buat kalau buat kita tuh kan kita kalau ngomong sama orang kan kita apa sih komunikasi dua arah ya kan. Jadi lebih ke arah pemahaman antar dua orang itu aja gitu. Terus yang kedua juga itu kita kayak ngancurin rasa takut kita gitu sama rasa nausorof gitu. Sebenarnya kalau ngomong kan yang penting kita saling paham aja satu sama lain gitu kan. Tapi kalau untuk belajar nahu sorofnya juga penting karena nahu sorof kan kalau misalnya di apa ya bahasanya kalau untuk tata letak kalau kita nulis gitu kayak kita bahkan kita juga harus benar gitu penulisannya gitu. Kalau misalnya penulisan di kitabah kan kalau salah dikit aja udah beda kan gitu. Tapi kalau kalam kayak cara kita ngomong ya yang penting apa namanya eh, lawan bicara kita tuh ngerti gitu. Gitu aja sih Haikal. Jelas nggak Haikal? Oke, jelas. Nabila Rahma, terima kasih atas penjelasannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ukti Marsanda. Untuk seperti pertanyaannya jadi kita langsung saja menjawab. Jadi penjelasan intinya dalam teori sintaksis yang sudah dijelaskan sebelumnya, alat sintaksis itu sudah apa? Alat sintaksis itu mencakup urutan kata, bentuk kata, kata tugas, dan intonasi. Nah, di sini penting karena intonasi itu sebenarnya adalah milik bahasa lisan. Ya, seperti yang sudah dijelasin tadi, naik turun nada, tekanan, dan jeda saat kita berbicara. Nah, dalam tulisan formal, intonasi itu diterjemahkan menjadi titik, tanda tanya, dan tanda seru, dan tanda-tanda baca lainnya gitu. Jadi itu masih masuk ke dalam sistem sintaksis tradisional. Kalau yang formal seperti ini ya, secara representasi dari tulisan. Nah, lalu bagaimana dengan WA, ketikan di WA seperti kapital titik-titik emoji dan semacamnya? Nah, ini bukan kalau ini bukan alat sintaksis dalam arti ketat atau dalam gramatikal formal. Nah, karena ketikan-ketikan WA tadi itu tidak termasuk sistem tata bahasa baku seperti yang kita tahu kalau kita mengetik secara random di WA itu pasti nggak selalu pakai bahasa yang formal atau bahasa yang baku banget, pasti pakai bahasa gaul atau bahasa kita sehari-hari kan. Nah, jadi itu tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau yang terkait eh, yang permasalahan yang di WA tadi itu sudah bukan alat sintaksis dalam arti formal gitu. Karena ya itu tadi karena tidak termasuk sistem tata bahasa baku, tidak mengubah struktur SPOK secara langsung dan juga tidak diajarkan sebagai bagian inti sintaksis dalam linguistik klasik. Tapi secara fungsi dalam dalam ketikan WA tadi, mereka tetap menggantikan intonasi gitu. Dalam linguistik modern, terutama pragmatik dan analisis wacana digital, tanda-tanda itu disebut penanda paralinguistik atau intonasi versi tulisan gitu. Ya kurang lebih begitu, Ukti Marsanda. Apa sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih ya Raffi. Berarti dia nggak termasuk gitu ya? Itu kan buat yang formal gitu ya? Ya, Baru kurang termasuk. lebih begitu. Oke, siap. Syukran. Afwan. Udah, udah atau belum? Halo? Baik, mungkin demikian Ustadz dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Syukron katsiran, jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Oke nih Bu Fuji, sebentar. Saya masuk sebentar Bu Fuji. Baik, Ustaz, silakan. Iya.
Nanti dilanjutkan Bu Puji aja ya. Jadi eh, sintaksis di sini seperti tadi dikatakan Bu Fuji, sintaksis itu dalam bahasa Arab disebut nahwu ya. Bahasa Arab disebut nahwu ya. Eh, Tadi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan apa namanya eh, gramatikal itu nggak penting, yang penting paham gitu kan. Iya, iya bisa setuju bisa enggak ya kan. Kalau Anda sebagai masyarakat akademis ya nggak setuju ya kan. Karena kenapa nggak setuju ya kan. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa nggak? Dengar, Ustaz. Terdengar Bisa. ya? Iya. Iya, karena kalau Anda sebagai masyarakat akademis ya harus tahu, ya kan? Kenapa? Karena Anda belajar sintaksis, Anda belajar nahwu, ya, Anda belajar apa namanya semantik dan lain sebagainya kan? Iya, Anda belajar morfologi. Ketika Anda ngomong di Arab juga itu kan, ketika sama pegawai hotel misalnya itu kan, mereka paham, saya juga paham, tapi mereka tidak menggunakan nahu, tidak menggunakan apa namanya eh, jamak ataupun mufradnya. Misalnya, saya butuh 3 kamar, ya, butuh 3 kamar itu dia sebutnya salah hurufah, ya kan? Dia nggak penting dia bilang apa namanya pakai hurufin atau mudakar atau mu'anas itu kan. Nah, dia paham, dia salah hurufah itu kan sudah selesai, itu kan selesai. Tetapi Anda juga ngomongnya sama siapa ya kan, ngomong sama siapa, tapi Anda harus sebagai masyarakat akademis harus tahu intinya belajar sintaksis itu adalah eh, belajar tentang hubungan antar kata ya, hubungan antar kata di dalam kalimat ya, hubungan antar kata di dalam kalimat ya. Nah, yang kedua fungsi ya, yang kedua fungsi. Nah, tadi juga sebagai dalam internal apa namanya internal ini apa namanya sintaksis ya, ada fungsi, ada peran, ada kategori. Ini di semua bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun di dunia, ya kan? Itu ada itu. Sebuah kata perannya sebagai apa? Subjek, predikat atau apa kan? Atau ya pelaku atau yang dikenai pekerjaan gitu kan? Fungsinya sebagai apa? Sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek. Nah, kategorinya apa ya kan? Kategori bentuk pasif atau kategori bentuk apa namanya itu kan. Nah, jadi sintaksis itu adalah mempelajari hubungan antar kata, ya, hubungan antar kata di dalam kalimat. Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai apa? Nah, seperti itu ya. Jadi Anda sebagai masyarakat akademis juga harus tahu ya. Oh, dia pelaku. Oh, dia subjek, ya. Dia apa namanya perannya sebagai pelaku. Oh, perannya sebagai objek, ya kan? Oh, fungsinya apa? Fungsinya subjek, fungsinya predikat. Nah, itu intinya dari belajar sintaksis, ya. Nah, ini di semua bahasa ada. Oleh karena itu, ketika Anda akan membaca sebuah apa namanya teks atau ya sebuah kalimat ya di dalam wacana, ya, khususnya di dalam bahasa Arab, Anda harus tahu, ya, Anda harus tahu, ya. Ketika di bahasa Arab dan di bahasa Indonesia ya kan, kalau bahasa Arab itu lebih lebih apa namanya lebih rinci, lebih rigid ya, tidak bisa salah makna. Kenapa ya kan, contohnya misalnya gini dalam bahasa Indonesia kan, anak dosen nakal, anak dosen nakal, anak dosen cantik ya kan, yang cantik anaknya atau ibunya atau dosennya, maksudnya kan yang cantik anaknya atau dosennya ya. Nah, yang nakal itu dosennya atau anaknya. Nah, tapi di bahasa Arab nggak bakal keliru.
ya, seperti misalnya adik kecilku, ya, akhi as-saghir. Nah, akhi as-saghir, ya, akhi as-saghir itu adikku yang kecil, ya kan? Adikku yang kecil. Nah, di sana nggak akan keliru dalam bahasa Arab kan? Zomirnya kembalinya kepada siapa, atofnya kembali kepada siapa, ya kan? Ya, atofnya kembali kepada siapa. Misalnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa dibaca ahli? Karena dia atofnya kepada mudhof ilaih, ya. Ku anfusakum wa anfusi ahlikum. Nah, ku anfusakum wa ahlikum. Kenapa dibaca nggak ahla, ya kan? Nah, oleh karena itu Anda harus tahu fungsi kata di dalam kalimat. Fungsi kata di dalam kalimat, kan? Fungsi kata di dalam kalimat. Ku anfusakum, ya, jagalah dirimu dan diri keluargamu. Maka dibacanya ku anfusakum wa ahlikum. Kalau Anda bacanya ku anfusakum wa ahlakum, nah itu dia apa namanya eh, atofnya kepada anfus, tapi ini atofnya kepada kum, kepada ka, ku anfus, kepada kum kan, kepada domir kum itu kan. Nah, maka dia sebagai apa namanya mudhof ilaih dibacanya kasroh. Makanya Anda harus tahu kalau ahlikum itu nggak mungkin dibaca ahla. Nah, kalau dibaca ahla, Anda akan keliru. Mana pelakunya, siapa apa namanya subjeknya, siapa predikatnya, nanti akan keliru di situ. Nah, oleh karena itu, Anda sebelum membaca sebuah teks, ya, Anda harus tahu dulu fungsinya, ya, fungsinya kata itu di dalam kalimat, ya, fungsinya kata itu di dalam kalimat, ya, fungsinya kata di dalam kalimat itu seperti apa? Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, itu yang penting, ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi, Anda belajar nahu atau belajar apa namanya hari ini kan belajar sintaksis itu kan, ya, sintaksis atau nahu itu supaya peletakan dari setiap kosakata di dalam kalimat itu tidak keliru, ya, tidak keliru. Contoh yang paling tadi, yang paling apa namanya sederhana itu kan, ku angfusakum wa ahlikum. Kenapa tidak dibaca wa ahlakum? Ku angfusa, ku angfusa, ya. Kenapa dibaca angfusa? Karena juga sebagai maf'ul dari ku, ya, ku angfusa, ku angfusa, ya. Kenapa dibaca wa ahlakum, ya? Karena Anda tahu di dalam kalimat itu yang dimaksud adalah ku angfusakum wa angfusa ahlikum, ya. Jadi Anda harus mengerti itu. Jadi Anda harus mengerti setiap posisi di dalam kalimat. Itu yang penting di dalam mempelajari sintaksis. Semua bahasa, ya, semua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa apa namanya, bahasa Inggris atau bahasa apapun yang Anda tahu, nah itu Anda harus paham bahwa sintaksis itu adalah mempelajari hubungan kata di dalam kalimat, mempelajari fungsi kata di dalam kalimat. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Misalnya di situ apa namanya pasif atau apa namanya aktif. Nah, itu ini bisa dikembangkan, nanti kan bisa dikembangkan, ya kan? Seperti Anda misalnya, Anda ngomong bahasa Indonesia, ya. Misalnya ngomong bahasa Indonesia, eh ngomong bahasa Indonesia. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan yang ini kan, yang tidak penting-penting itu kan. Sekarang Anda ngomong bahasa Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa misalnya Genia Rahmi misalnya kan mahasiswa UNJ. Mahasiswa UNJ itu frase apa? Genia tahu frase apa? Apa namanya mahasiswa UNJ? Frase apa? Hah? Tahu nggak Genia mahasiswa UNJ? Frase apa? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu kan? Tapi paham kan?
Genia apa namanya mahasiswa UNJ. Nah, itu frase posesif namanya. Mana kalimat intinya? Kalimat intinya adalah mahasiswa. Mana pewatasnya? Pewatasnya adalah UNJ. Karena mahasiswa itu banyak, ya. Kalimat pewatasnya UNJ. Kalimat intinya mahasiswa. Genia, genia mahasiswa. Nah, mahasiswa UNJ. Nah, itu ternyata frase posesif, frase yang menunjukkan kepemilikan. Nah, di dalam frase posesif itu ada kalimat inti dan kalimat pewatas. Anda nggak tahu kan, misalnya atau belum tahu atau sudah lupa, ya kan? Saya nggak tahu, ya kan? Yang jelas di situ ada kalimat inti dan ada kalimat pewatas. Tapi Anda paham kan ngomong bahasa Indonesia, walaupun nggak tahu fungsi-fungsinya. Misalnya gini, tadi kan udah tahu frase posesif, ya kan? Nah, bentuknya frase posesif kan. Ada frase nominal, ada frase verbal, ya kan? Nah, ada frase verbal misalnya kan. Misalnya, pembelajaran Zoom itu sangat membosankan. Sangat membosankan itu frase. Frasenya frase verbal namanya. Nah, tapi Anda paham kan? Anda paham mengucapkan itu, tapi Anda pun nggak tahu bahasa bahasa apa namanya bahasa tata bahasanya nggak ngerti. Tapi Anda paham ngomong bahasa Indonesia, ya kan? Nah, begitu juga orang Arab. Orang Arab itu banyak yang nggak tahu, ya kan? Seperti dulu ya, waktu waktu zamannya Bu Fatwa. Bu Fatwa menjadi mahasiswa saya, ada temennya yang SMA-nya di Saudi. Namanya Ustazah Balkis yang kemarin kalau nggak salah pernah di apa namanya di Korea Arabia. Ustazah Balkis itu Arab, ya, dia orang Arab, ya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab karena SMA-nya juga di Saudi, ya. Ketika belajar nahu dengan saya, dia nggak ngerti banyak, mana khobar, mana apa dia nggak ngerti. Dia sorof juga nggak begitu paham banyak, ya kan? Kalah dengan anak kita, kalah dengan apa namanya teman-teman kita. Ya, dia sorofnya kurang paham, nahunya kurang paham. Tapi kalau sekarang mungkin sudah paham dia kan, karena sekolah kan dia. Ya, nah itu waktu itu saya mengajar angkatannya Bu Fatwa, ya angkatannya Bu Fatwa, itu dia nggak tahu bahasa apa namanya. Oh ini mubtada, ini khobar. Ya, ketika saya tanya, ya udah begitu aja seperti Anda ngomong bahasa Indonesia kan. Seperti tadi sangat membosankan. Kalau dielaborasi kedudukannya secara sintaksis, Anda belum tahu tentu semua tahu, ya kan? Nah, itu saja dari saya. Silahkan Bu Fuji untuk melanjutkan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas tambahannya. Ya, sudah semua sih ya sebetulnya. Jadi, seperti itu ya belajar sintaksis. Coba apa yang belum dipahami? Rida, apa yang belum dipahami, Rida? Zaskia, apa Zaskia yang belum dipahami? Halo, halo, pada kemana ini? Aziza, apa Aziza yang belum dipahami, Aziza? Insya Allah dapat dipahami Ustazah. Apa yang dipahami? Tipis-tipis. Ya, apa yang dipahami? Tentang sintaksis itu kan lebih ke ilmu, intinya kayak ilmu nahu gitu ya Ustazah kalau di Arab. Jadi kita Mm-mm. belajar tentang susunan susunan katanya, susunan kebahasannya gitu Ustazah. Gitu. Oke, kemudian siapa nih? Saya panggil off cam. Ini ada 1.000 orang, ada 50 ya digabung. Syahlan, apa Syahlan yang belum dipahami Syahlan? Iya, Zak. Ya, apa yang belum dipahami? Kalau yang sintaksis tadi terkait ya nahu tadi. Ya, Kalau itu dong, insya Allah udah enggak. Kalau Ana sendiri
paham, cuman nggak karena dia lugoh am ya, Zah, karena bahasa semua bahasa mencakup semuanya. eh nggak terlalu paham menyeluruh sih Zah, sebenarnya. Apa? Nggak terlalu paham apa? Kalau Nggak yang terlalu dalam paham. bahasa Arabnya Zah, kalau nahwu ya kita tahu semua kan Zah, Hmm. kayak susunan katanya, pembentukan, kalau bahasa Arab kan harokat akhirnya itu kan menentukan harokat akhirnya, kita nahu ya, berkaitan nahunya gitu. Ya. Jadi yang belum dipahami apanya? Mungkin yang terkait penggunaan ke bahasa di bahasa lainnya gitu Zah. Kalau bahasa Arab ya kita tahu semua lah mungkin Zah. Ya. Ya baik Ustadz Akam, terima kasih Ustadz. Ya, oke. Gini ya. Coba kita sampai 9.40 ya, ada waktu 10 menit lagi. Sebentar. Intinya tuh apa sih belajar sintaksis itu ya? Terus apa bedanya dengan nahu gitu? Sebetulnya secara umum dibedakan dari istilahnya ya, dari istilahnya. Istilahnya kalau nahu ya istilah bahasa Arab, kalau sintaksis istilah umum begitu ya. Tapi sebetulnya intinya apa? Kalau kita meneliti sintaksis itu, kajian kebahasaan yang munculnya tuh apa? Sama halnya dengan nahu ya. Nahu itu kan pada dasarnya kita harus tahu posisi-posisi tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada fungsi, kategori, dan peran di setiap kata di dalam kalimatnya. Begitupun juga dengan sintaksis. Tapi kita harus bisa membedah satuan-satuan kebahasaan yang berbahasa Arab itu pakai bahasa umum, begitu. Karena tujuannya ada sintaksis ini bukan hanya diaplikasikan ke bahasa Arab, tapi ke semua bahasa. Jadi nanti teorinya itu tidak hanya bisa teraplikasikan ke bahasa Arab, tapi bisa ke bahasa yang lain juga. Tujuannya tuh di sana, gitu. Nah, tadi kita ingat kembali. Kalau kemarin kita belajar morfologi, objek kajiannya apa? Apa Genia? Kemarin kita belajar morfologi, objek kajiannya apa? Apa? Siapa yang ingat objek kajian morfologi yang kemarin sudah dibahas apa? Perubahannya Zah. Apa? Lebih ke perubahan Hmm, katanya itu Zah. ya, objeknya apa yang diteliti? Sorof. Iya, Hmm, so. enggak. Objeknya, objek. Yang diteliti itu apa? Apanya dari morfologi? Ingat kemarin? Morfem Satuan sama kata kata saja. Ustazah. Morfem, iya. Jadi kalau di kajian morfologi, kalian ingat kan yang satuan kata di dalam bahasa itu ada apa? Ada fonem, morfem, bla 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 gitu sampai ke wacana. Tingkatan yang kemarin saya tampilkan di awal. Kalau di morfologi, satuan terkecil yang dibahasnya itu adalah fonem, bunyi kemarin. Fonem untuk mengubah makna. Paku, fonem P, A, K, dan U berbeda dengan baku. Fonem B, A, K, dan U. Fonem B dan P itu membedakan makna antara paku dan baku. Itu fonem. Terus objek terbesarnya kata. Gitu. Jadi dalam morfologi, objek kajian terkecil yang dipelajari adalah fonem dan objek terbesarnya adalah kata. Itu di morfologi karena cuman belajar sampai bagaimana perubahan kata itu, bagaimana akhirnya perubahan-perubahan menghasilkan sebuah kata. Itu morfologi. Kalau sintaksis, kajian terkecilnya atau objek kajian terkecilnya adalah kata, lanjutan dari morfologi, dan objek kajian tertingginya adalah kalimat. Makanya di dalam sintaksis, ya maksudnya di sintaksis ya ini. Makanya di dalam sintaksis kita sudah tidak berbicara bagaimana pembentukan kata dan perubahan kata. Tapi kita sudah berbicara hubungan kata dengan kata yang lainnya. Karena objek kajian sintaksis itu adalah yang terkecilnya kata dan yang terbesarnya adalah kalimat. Ini kata menjadi frasa, menjadi klausa, menjadi kalimat. Gitu. Nah, frasa. Kalau kata kita udah tahu lah ya kata, satu kata gitu. Frasa dan klausa. Apa bedanya frasa dan klausa? Karena sebelum lebih jauh membicarakan soal fungsi, peran, dan kategori, sebetulnya harus paham dulu fundamental-fundamental pemahaman ini. Apa bedanya frasa dan klausa? Apa bedanya frasa dan klausa? Salsabila. Ingin menjawab Ustaz. Oh ya, boleh. Frasa
klausa itu gabungan dua kata tuh lebih, tapi kalau frasa itu sepaham Ana tidak memiliki predikat. Kalau klausa itu punya predikat, Ustazah. Jadi perbedaan frasa dan klausa itu ditinjau dari apakah kalimat tersebut predikatif atau tidak. Kalau frasa itu non predikatif ya, seperti kalau di bahasa Arab itu susunan mudhof ilaih atau susunan sifat mausuf. Itu kan tidak predikatif atau susunan jar majrur. Jar majrur yang belum tergabung dengan kalimat lain ya, susunan jar majrur itu frasa. Gitu. Kitabun jadidun, buku yang baru itu gitu ya, atau Al-Kitabul Jadidu, buku yang baru itu. Nah, itu frasa gitu kan. Kalau klausa ada predikatnya. Klausa ada predikatnya meskipun kalimatnya belum sempurna. Ya, misalnya eh jalasa Ahmadu. Ahmad duduk. Nah, itu klausa. Kenapa disebutnya klausa bukan kalimat? Karena kalimatnya sudah ada predikatnya, sudah ada subjek predikatnya, tapi belum utuh. Duduknya di mana? Tidak dijelaskan. Bisa aja dia duduknya secara umum kan di kursi, tapi kan belum disebutkan. Bisa aja dia duduknya di lantai, bisa aja duduknya di mana gitu. Jadi itu ya. Kalau kalimat sudah utuh gitu ya, sudah utuh kalimatnya, predikat, subjek, penjelasnya, keterangannya ada gitu. Nah, kemudian intinya kita itu untuk untuk mempelajari sintaksis itu akan bergelut dengan tadi tiga hal tadi. Seharusnya tadi dibahas lebih mendetail dalam ini. Dalam memahami sintaksis itu dibahas kategori, fungsi, dan peran. Jadi semua kalimat yang ada itu analisisnya itu harus berasal dari tiga hal ini. Harus bisa dianalisis menggunakan kategori, fungsi, dan peran. Kalau di Nahu mungkin kita menganalisisnya itu menggunakan i'rob begitu ya. Jadi kan sebuah kata itu posisinya apa, cirinya apa, perannya apa gitu. Misal mubtada marfu, wala maturofihi domah zohiro fi akhirihi li annahu min ismin mufrad. Itu kan dijelaskan fungsinya sebagai mubtada, keadaannya marfu, terus mubtada itu berasal dari kategori isim mufrad gitu. Nah, kalau di sintaksis dianalisisnya tuh pakai tiga hal ini. Kategori, fungsi, dan peran. Jadi setiap kalimat, kata per katanya harus bisa dibuktikan dengan kategorinya apa di dalam struktur itu, fungsinya apa, dan perannya apa. Nah, maksudnya apa? Nah, kategori itu jenis-jenis kata di dalam bahasa umum begitu ya. Kalau di bahasa Arab kan kita mengenal isim, fiil, harf begitu. Secara umumnya 3. Nah, kalau di sintaksis itu detail lagi. Ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya ini pun juga ada di dalam bahasa Arab begitu ya. Nah, ini diantaranya. Jadi setiap kalimat yang muncul itu kategorinya apa? Apakah dia nomina, apakah dia verba gitu. Kalau misalnya kita pada dasarnya kan struktur kebahasaan di dalam bahasa Arab itu terdiri dari struktur nominal dan verbal. Struktur nominal itu yang diawali oleh isim, struktur verbal itu yang diawali oleh fiil. Gitu kan ya. Nah, jadi nanti ketika sudah membentuk sebuah kalimat harus tahu kata per katanya itu kategori jenis katanya apa ya. Nah, lalu fungsi. Nah, fungsi itu subjek, predikat, objek, keterangan. Fungsinya apa di dalam kata? Misal mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada itu menjadi subjek, khobar itu menjadi predikat. Begitu. Ya, al-baitu wasiun. Al-baitu itu subjek. Wasiun itu predikat. Al-baitu itu kategorinya nomina dan fungsinya subjek. Wasiun itu kategorinya nomina dan fungsinya sebagai predikat. Nah, itu harus bisa seperti itu. Karena analisis akhirnya itu seperti itu. Lalu yang terakhir peran. Nah, kalau peran ini lebih ke makna ya. Makna semantis yang hadir antara hubungan kata. Contohnya misalnya Doroba Ahmadu Ahmad memukul. Nah, si Ahmad ini sebagai subjek kan. Nah, subjeknya itu perannya menjadi pelaku gitu. Ya. Terus doroba itu kan verba ya, verba. Kategorinya verba, perannya sebagai predikat. Kategorinya sebagai predikat. Perannya apa? Perannya sebagai action, tindakan.
ya kan? Ada suatu tindakan memukul gitu. Nah, setiap peran ini belum tentu subjek itu sebagai pelaku terus, belum tentu objek itu sebagai sasaran terus. Sebetulnya ke sana ya. Jadi dalam peran ini lebih mendetail akhirnya hubungan kata per katanya itu secara maknanya apa gitu. Apakah subjeknya itu sebagai pelaku, apakah subjeknya itu sebagai pengalam gitu ya. Misalnya, nah di contoh ini, Ahmad merasa senang. Ahmad ini beda dengan Zaid memukul. Kalau Zaid memukul, Zaid sebagai subjeknya ini sebagai pelaku. Tapi dalam kalimat Ahmad merasa senang, Ahmadnya ini sebagai subjek, tapi dia pengalam yang merasakan keadaan. Itu. Nah, di sana harus bisa membedakannya itu rumitnya itu sebetulnya di sana. Ya, tapi tidak akan lepas dari 3 hal itu, kategori, fungsi, dan peran. Inti analisis sintaksis itu ada di sana. Setiap kalimat itu harus bisa dibuktikan dengan kategori, fungsi, dan peran. Nah, ini diantaranya. Fungsi dan peran sintaksis di dalam bahasa Arab itu, kalau subjek ya, kan tadi fungsi itu subjek, objek, predikat, keterangan. Nah, diantaranya 4 ini. Kalau subjek itu di bahasa Arab bisa berasal dari mubtada, fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar inna, dan seterusnya ya. Itu subjek. Nah, kemudian peran. Peran subjek ya tadi. Peran subjek itu tidak hanya sebagai pelaku, tapi juga dia bisa sebagai pengalam, bisa sebagai penerima. Dia tergantung konteks kalimatnya. Kalau pelaku contohnya yang tadi. Zaid menulis. Kataba Zaidun, Zaid menulis. Zaid di sini subjek ya. Fungsinya subjek, perannya sebagai pelaku karena Zaid ini nulis, melakukan sesuatu. Nah, terus pengalam, khofa tiflu. Anak kecil itu takut. Tiflu di sini bukan sebagai tiflu di situ fungsinya subjek, tapi perannya bukan sebagai pelaku, tapi sebagai pengalam. Ya, karena dia mengalami perasaan takut begitu. Nah, bisa juga subjek ini jadi penerima. Wa'tiya tolibu jaizatan. Tolib di sini bukan sebagai pelaku, tapi dia sebagai penerima. Ya, sebagai penerima karena dia diberikan sesuatu. Gitu. Jadi di analisis peran itu tergantung maknanya. Tidak selalu subjek itu pelaku, tidak selalu objek itu orang yang dikenai pekerjaan. Kalau selama ini kan kita tahunya gitu ya. Subjek itu pelaku, objek itu orang yang dikenai pekerjaan. Tidak selalu gitu ya. Nah, terus predikat. Predikat itu bisa berasal tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Hakam. Bisa ada frasa verbal, frasa nominal. Nah, itu sebenarnya lebih detail lagi ya, macam-macam frasa. Terus juga macam-macam predikat gitu. Ya, secara umum intinya seperti itu. Kemudian objek nih, objek. Objek ini kita tahu dalam nahu itu apa sih istilahnya? Apa dalam nahu objek itu? Maf'ul bih. Maf'ul bih, ya kan? Maksud fa'il. Fa'il itu subjek. Maf'ul Fa'il maf'ul bih. Objek itu kan maf'ul bih ya di dalam bahasa Arab maf'ul bih. Nah, kita tahu objek itu ya udah objek orang yang dikenai pekerjaan gitu. Tapi sebetulnya setelah dibedah, objek itu juga banyak macam-macamnya. Misalnya yang selama ini kita tahu, objek disebutnya objek afektif. Peran semantisnya iya sasaran, dikenai pekerjaan. Objeknya itu terkena dampak karena suatu perbuatan. Kasaro Ahmadu Azujaja. Atau tadi Ahmad memukul gitu ya. Ahmad memukul apa misalnya? Ahmad memukul pintu gitu ya. Doroba Ahmadu al-baba. Ahmad memukul pintu. Objek di situ pintu al-baba. Perannya sebagai sasaran karena dia terkena dampak dari perbuatan memukul. Tapi ada juga objek yang dia itu tidak terkena sasaran, maksudnya tidak berubah gitu, tidak terkena dampak, tidak terkena tindakan, maksudnya tidak berubah gitu ya. Apa? Ada objek afektif yang berupa tema. Jadi objeknya itu menjadi fokus tindakan tanpa mengalami perubahan. Contoh, Ahmad membaca buku. Qara'a Ahmadu al-kitaba. Nah, objek di sini kan al-kitaba, nih maf'ul bihnya al-kitaba. Fungsinya itu sebagai objek. Si objek itu bukan menjadi sasaran karena buku ini tidak terkena dampak dari perbuatan, tapi dia menjadi objek yang dibaca gitu. Jadi dia disebutnya perannya itu sebagai tema gitu. Ada objek efektif. Objek efektif ini juga bukan sasaran, karena objek efektif ini perannya sebagai hasil. Contohnya,
Kataba Ahmadu al-qasidata, Ahmad menulis puisi. Nah, puisi ini bukan sasaran. Puisi ini bukan orang yang dikenai pekerjaan, tapi puisi ini adalah hasil dari pekerjaan. Ya kan? Gitu. Terus ada banyak yang lainnya, objek informatif. Peran semantisnya atau peran sintaksisnya, ya ini sintaksis harusnya. Peran sintaksisnya itu berupa isi. Nah, contoh qala Ahmadu al-haqqo. Ahmad mengatakan kebenaran. Maf'ul bihnya kan al-haqqo. Nah, al-haqqo di sini perannya bukan sasaran, tapi perannya adalah isi. Gitu. Karena al-haqqo itu adalah isi dari pekerjaan yang dilakukan oleh si Ahmad itu. Terus penerima atau pengalam yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi banyak ya gitu. Peran sintaksis ini yang kita harus peka terhadap konteks kalimatnya. Karena belum tentu subjek itu selalu menjadi pelaku, belum tentu objek itu selalu menjadi sasaran. Begitu ya. Nih contoh di sini. Al ustadu maridun. Ini kan susunan mubtada khobar ya. Susunan al ustadunya, perannya, fungsinya sebagai subjek, maridun fungsinya sebagai predikat. Nah, di sini nih. Kategorinya dua-duanya nomina, fungsinya al ustadu sebagai subjek, maridun sebagai predikat. Perannya apa? Al ustadu ini bukan pelaku, tapi al ustadu ini pengalam. Karena apa? Maridun. Dia sakit gitu. Maridun ini menjelaskan keadaan. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya inti analisis sintaksis itu ada di sini. Adapun tadi pertanyaan Marsyanda itu menarik sekali. Gimana kalau komunikasi di WA gitu? Kita kan untuk mengubah tanda baca biasanya pakai kata-kata lain ya gitu. eh itu dianalisis sebenarnya dalam linguistik, tapi bukan di dalam tataran sintaksis. Karena di dalam tataran sintaksis, intinya untuk membuktikan sebuah kalimat itu gramatikal atau tidak, sesuai kaidah tata bahasa atau tidak. Tapi yang tadi Marsyanda tanyakan itu biasanya dianalisis di ranah pragmatik atau ada analisis wacana daring. Nah, jadi linguistik ini tidak kaku, tidak hanya meneliti atau menganalisis fenomena-fenomena kebahasaan yang formal, kebahasaan-kebahasaan yang gramatikal. Tapi ada juga yang memang menganalisis bahasa sehari-hari, perkembangan bahasa di media sosial, perkembangan bahasa komunikasi daring, itu tadi biasanya di ranah pragmatik atau lebih khususnya lagi analisis wacana daring. Ya, karena di situ kita berbicara tentang konteks, kita berbicara tentang media komunikasi di sana. Kita kan misalnya kamu di mana gitu kan. Kamu di mana pakai huruf tidak kapital. Itu kan ya secara sintaksis kamu di mana. Itu menanyakan gitu ya, kalimat tanya. Beda dengan kamu di mana pakai caps lock semua. Si caps lock semua itu kan menandakan lebih khawatir misalnya, ya kan? Nah, itu dianalisis di bagian pragmatik atau analisis wacana daring itu tadi, di fenomena-fenomena kebahasaan di media sosial. Karena akhirnya kan intonasi tidak bisa terdengar langsung kalau di komunikasi daring kan. Nah, maka diubahlah si ekspresi-ekspresi itu dengan ciri ketawa misalnya hahaha gitu kan. Hahaha ada 3 suku kata gitu berarti beneran lucu. Kalau hahanya 2 kata itu tidak lucu gitu. Itu siapa yang menyimpulkan seperti itu? Kita kan yang merasa. Padahal kan tidak ada patternnya. Haha 2 suku kata kok jadi ngejek ya? Hahaha 3 kata itu baru lucu gitu. Itu kan gak ada patternnya sebetulnya. Siapa yang merasa kita kan? Kita yang membaca kok di dalam komunikasi daring itu. Wak 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 gitu. WKWK kalau ada 4 suku kata itu lucu banget berarti. Kalau WKWK-nya 2 itu ngejek tuh orang gitu kan. Itu terus ada istilah kalau di komunikasi daring kan, kalau kita di sintaksis, di tata bahasa secara umum, dalam kaidah bahasa Indonesia, nulis itu kan harus jelas ya. Huruf kapitalnya. Kalau nama orang pakai kapital. Kalau misalnya di tengah kata tidak boleh pakai kapital. Kalau misalnya nama tempat pakai kapital. Saya pergi ke Bandung. Saya S-nya gede, perginya P-nya kecil, semuanya ke Bandung, B-nya gede. Tapi kan sekarang di WA ada atau di komunikasi daring ada istilah typing ganteng, typing cantik, semuanya kapitalnya lebur. Jadi typing yang bagus atau typing yang dinilai keren itu justru yang pakai huruf non kapital semua, ya kan? Termasuk saya juga ke WA saya nonaktifin kapitalnya karena ngerasa bukan berarti saya tidak suka nulis kapital. Maksudnya kalau dalam bahasa formal
ya tetap dipakai si kapitalisasi itu, tapi ketika dalam komunikasi biasa, komunikasi sehari-hari, kayaknya jadi freak deh kalau pakai kaidah EYD gitu kan ya. Nah itu dari mana munculnya? Itu kan perkembangan bahasa daring ya, gitu. Itu perkembangan bahasa daring. Sebetulnya menarik ya, itu kajiannya. Seperti itu ya. Ini udah habis ya waktunya. Coba satu aja, satu. Kataba Ahmadu Arisalata. Coba sebutkan ini eh, fungsi, peran, dan kategorinya apa? Siapa yang bisa? Kataba Nah, Ahmadu Arisalata. Ya, siapa? Ustazah, Alicia, boleh. kategorinya kataba berarti kata kerja verba, terus Ya, Ahmadunya nomina ya Ustazah. ya, Aristoteletnya juga nomina. Terus ya, kalau fungsi kataba Ahmadunya itu kan subjek, ya. terus katabanya predikat, arisalahnya objek. Mm-mm. Terus peran Ahmadu pelaku, Ya, kataba tindakan, arisalah sasarannya. ya. Kataba. Nah, ini nih. Pelaku tindakan. Nah, arisalatanya bukan sasaran, tapi hasil. Kan dia menulis surat, menghasilkan. Kalau tindakan itu lebih ke sasaran, itu lebih ke ada sesuatu yang tadi seperti dia memukul, dia ada si objeknya itu jadi berubah gitu ya. Si objeknya itu jadi berubah. Kalau menulis kan lebih ke menghasilkan sesuatu gitu. Oke, lagi satu lagi. Nih masih sama. Siapa yang bisa? Oke, Alicia, terima kasih, bagus ya. Satu lagi, siapa yang bisa? Sebutkan kategori, peran, dan fungsinya kalimat ini. Ayo, siapa yang bisa? Vina, 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 ayo Vina. Setelah Vina menjawab, kita sudahi perkuliahannya. Ayo Vina. Solidnya sebagai subjek Ustazah. Dari kategorinya dulu. Kategorinya, Kategorinya nomina. siapa? Nomina. Khalid. Solid. Ya. Kalau Zahaba? Kalau Zahaba itu verba. Mm-mm. Ilal Madrasati? Objek. Kategorinya? Kategorinya nomina. Kategorinya Al Madrasatinya nomina. Kalau Ila apa Ila? Harfu jar kan kalau di nahu, kalau di istilah sintaksis apa? Konjungsi. Nah, Preposisi. preposisi. Ya, ila itu preposisi ke kan ke. Oke, Ya. kalau eh, fungsinya dahaba sebagai Predikat. predikat. Khalid Subjek. subjek. Ilal madrasah Objeknya itu objek pengalaman bukan sih Ustazah? mm-mm. Perannya dulu, peran dahaba perannya. Sebagai keterangan ilal madrasah sebagai keterangan Ustazah. Betul, ilal madrasah sebagai keterangan. Tadi kan fungsi itu cuman subjek, predikat, objek, keterangan antara empat itu. Ya, kalau peran berarti dahaba perannya apa? Tindakan. Tindakan. Khalid Pelaku. pelaku. Ilal Pelaku. madrasah Ilalnya sebagai penghubung, madrasahnya sebagai keterangan tempat. keterangan tempat. Iya, nah ini nih kayak gini yang benar. Dahabanya fungsinya predikat, Khalidnya subjek, ilal madrasah keterangan. Nah, kategorinya tadi ada istilahnya itu untuk menerangkan keterangan tempat itu prasa preposisional. Ya. Terus perannya dahabanya tindakan, Khalidnya pelaku dan ilal madrasatinya tujuan. Kan pergi ke sekolah, sekolahnya jadi tujuan. Kayak gitu ya intinya ya. Sudah habis waktunya.
Silakan dibaca-baca lagi karena ini meskipun sudah paham nahu, tapi memang landasannya harus paham nahu dulu. Kalau udah paham nahu, jadi pasti oh iya ya ini tuh kayak gini, ini tuh kayak gini gitu. Ya baik, kita cukupkan ya untuk pelajaran hari ini. Alicia tolong tolong di presensi hari ini. Nanti barangkali minggu depan sebelum kelas dimulai kan minggu depan membahas semantik kita bahas atau kita latihan lagi tentang sintaksis ini begitu. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.